Kan nih Mbak Fe, mudah-mudahan nih kalau yang saya lihat nih Mbak Fe sebagai pelopor ya, pelopor ngajak teman-temannya untuk ikut kajian, untuk cinta Al-Quran. Yang pastinya kalau ikut kajian diajak untuk cinta Quran pastinya kan, karena iya, memang di isi kajian itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Nah ini Mbak Fe kenapa punya semangat untuk ngajak teman-teman, untuk ngajak saudara, untuk ngajak tetangga supaya mengerti Islam, paham Islam. Pasti Mbak Fe punya istilahnya punya sesuatu yang Mbak Fe rasakan dalam diri Mbak Fe ya, pengen apa nih sebenarnya gitu, kok apa mau gitu ngajak teman-teman ngadain pengajian, ngadain wisata yang wisatanya itu juga nggak sia-sia, tapi bagaimana mengingat Allah ya, bagaimana mengingat Al-Quran gitu. Jadi awalnya itu Saza ketika saya ya pada puncaknya itu ketika saya sakit dan saya rasa hidup saya nggak lama lagi gitu. Karena kanker ya Mbak Fe ya? Ya karena kanker, dan pada saat itu ada benjolan yang menekan vena, yang dimana dokter bilang itu kalau venanya pecah itu hanya dalam 30 menit itu bisa nggak selamat gitu. Bisa hilang lah nyawanya Ya, gitu ya. dan di saat itu saya juga udah pasrah dan ikhlas, karena pada saat benjolan itu tumbuh di dekat paru-paru itu memang saya kesusahan untuk bernafas gitu. Jadi pada saat itu saya merasakan bagaimana rasanya ketika akan meninggal itu. Ketakutan karena nggak bawa apa-apa. Terus saya lihat yang saya bayangkan tuh hanya dosa saya itu banyak sekali. Sementara saya nggak pernah mempersiapkan diri untuk nantinya ini mau ke surga atau mau neraka ini. Udah pokoknya isinya ketakutan ya gitu ya Mbak Fe. Ketakutan. Jadi Takut itu gitu. stresnya itu saya malah nggak bisa berbagi dengan orang lain. Karena mau bicara aja udah nggak tahu awalnya gimana. Udah yang setiap saat yang saya rasakan itu saya ketakutan akan meninggal. Nah, di saat itu saya kayak ada harapan hidup lagi gitu dengan proses ya penyembuhan, dan ternyata dengan saya mulai baca buku, dengerin tausiah gitu, ini kok sesuatu yang saya nggak peduli lagi gitu. Saya mau meninggal atau enggak, tapi saya lebih peduli untuk saya kayak pengen penasaran banget kok Quran ternyata indah banget ya isinya gitu. Nah di saat itu saya ada kayak di dalam hati saya itu niat dan harapan saya tuh bisa menceritakan itu ke teman-teman saya atau ke keluarga saya atau bahkan ke anak-anak saya. Karena anak saya juga belum terlalu besar-besar kan pada saat itu. Saya ingin cerita jangan sampai terlambat. Karena di saat itu juga, di saat saya itu sakit parah, saya malahan mendengar teman saya itu meninggal di saat itu, padahal teman saya nggak ada sakit awalnya gitu. Jadi saya rasa oh memang belum tentu saya yang sakit saya akan meninggal dulu, ternyata yang sehat juga bisa meninggal dulu. Dan saya baru tahu bahwa penyakit itu bukan ujungnya meninggal, itu takdir Allah. Karena bisa aja saya sakit tapi saya meninggal kecelakaan. Nah, kalau misalnya saya meninggal dalam keadaan kecelakaan, gimana persiapannya lagi gitu? Kalau sakit kan saya masih tahu gitu. Udah siap-siap gitu ya. Iya. Kalau sakit udah siap-siap dulu. Gitu. Allah kasih waktu untuk saya bertobat atau saya ibadah, saya minta ampun atau gimana. Tapi kalau meninggal tiba-tiba saya dalam keadaan saya masih banyak dosa, meninggalkan sholat, nggak pernah baca Quran, tiba-tiba meninggal, gimana itu jauh lebih ini lagi. Nah, dari situ saya mengajak yang terdekat dulu. Jadi saya ngajak teman-teman saya terdekat dulu, karena saya tahu kehidupan teman-teman saya itu sama persis dengan saya. Terus saya juga ingin mengajak suami, anak-anak saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya, semuanya. Karena saya tahu pada saat itu kita itu nggak ada ilmu. Makanya kalau ibadah tanpa ilmu itu
nggak ada kekuatan, nggak ada keistiqomahan. Makanya ilmu itu harus kita pelajari dan itu wajib kayaknya. Itu yang menguatkan kita. Jadi kita tahu kenapa kita harus beribadah. Makanya dari situ saya bilang gitu, maksudnya saya berbagi, jangan sampai nanti kita meninggal dalam keadaan kita buta, belum tahu, nggak tahu apa-apa gitu ya. Allah bahkan, nauzubillah. Bukan buta matanya ya Mbak Fe ya, tapi buta hatinya gitu, nggak kenal Allah. Dengan nggak ada imannya itu. Karena nggak punya iman karena gitu ya. Karena nggak ada iman. Iya. Jadi Masya Allah nih, Syifa, Mbak Fe ini kan bukan yang tiba-tiba punya keimanan yang tinggi gitu ya. Tapi justru sama Allah dikasih rasa gimana kalau Al-Quran itu indah. Nah ini sebenarnya cintanya Allah kepada hambanya seperti ini. Betul. Jadi ketakutan Mbak Fe itu sebenarnya banyak dikisahkan dalam hadis Mbak Fe. Jadi ada Al-Kisah seseorang yang berpesan ketika mau wafat itu, nanti tolong kalau aku sudah wafat bakar aku, terus abunya sebarkan ke laut mana seluruh penjuru gitu, suruh nyebarin apinya abunya, abu dia ketika udah wafat. Terus ketika dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari akhirat, dia ditanya, kenapa kamu melakukan itu gitu? Kok meninggal minta dibakar, kemudian abunya suruh disebar, dibuang kemana aja gitu. Ternyata apa kata hamba ini? Ini ada Alkisahnya dalam sebuah hadis. Jadi ternyata hamba ini bilang dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, terus nggak mau beriman sama Allah dan lain-lain. Ternyata hamba ini kenapa minta abunya suruh disebarkan ke seluruh penjuru? Karena takut kepada Allah. Jadi dia takut bertemu Allah karena merasa nggak punya apa-apa. Gimana? Intinya mau lari dari Allah gitu, bahwa jadi abu aja terus nanti nggak bisa ketemu Allah gitu ya. Tapi ternyata kata Allah apa? Karena rasa takutmu ini, ya, engkau aku masukkan ke surgaku dengan rahmatku. Jadi subhanallah, artinya orang ini walaupun dosanya banyak, ya, tapi dia diberi rahmat Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Dengan rasa apa? Rasa takut itu. Ya, jadi alhamdulillah ya, artinya Mbak Fe tuh diberikan rasa takut itu sebenarnya sebuah rasa yang Allah berikan supaya kita berbuat, supaya kita sadar, supaya kita beramal bahwa oh iya ya, saya harus nyiapin sesuatu yang saya bawa nanti kepada Allah. Ya, coba kalau nggak ada kan orang yang sakit juga nggak dikasih rasa takut, malah marah sama Allah. Marah kenapa sih saya dikasih penyakit begini, atau malah makin ingkar kepada Allah ya. Tapi alhamdulillah kalau dari ceritanya Mbak Fe kan berawal dari rasa takut. Jadi ternyata rasa takut ini juga rasa yang diberi Allah untuk dekat kepada Allah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah. Nah Ustazah, Syifa mau nanya nih, dari cerita Mbak Fe tadi nih, hidayah itu sebenarnya kita tunggu atau kita yang menjemputnya tuh Ustazah? Iya, ya, jadi sifat Allah ini Maha Rohman Rohim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, kepada hambanya, bahwa Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan, hidayah-hidayah untuk hambanya. Tetapi hidayah itu terserah Allah mau memberi kepada siapa. Ya, tapi kan kita sebagai manusia, ya, kalau kita berusaha, ya, makanya disuruh kita bersegera mencari rahmat Allah dan ampunan Allah. Ya, bersegera itu maksudnya gini, nanti Allah prioritaskan kita. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Ketika kita berlari kepada Allah, Allah lebih mendekat lagi kepada kita. Artinya terbukti ya dari kisahnya Mbak Fe kan, Mbak Fe mungkin ketakutannya segitu, tapi Allah lebih mencintai Mbak Fe lebih dari ketakutannya. Makanya alhamdulillah Mbak Fe jadi sudah menutup aurat ya, alhamdulillah. Terus dekat dengan Quran ya, terus ibaratnya ngadain pengajian di rumahnya, ngajak teman-temannya, itu berapa amal soleh yang sudah dilakukan ya. Artinya walaupun kita tidak boleh tertipu dengan hal ini, tetapi kita masuk surga memang dengan rahmat Allah. Jadi terserah Allah nih, mana hamba yang disayang. Ya, makanya kita kalaupun sudah beramal soleh, nggak dilepas gitu aja, kita tetap harus, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjukmu, ya Allah tambahkan iman takwaku gitu ya. Artinya
minta terus ditunjuki jalan yang lurus, ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ya itu berbarengan sih Pak, hak hidayah itu hak mutlak Allah ya. Mau memberi kepada siapa terserah Allah. Tetapi ketika kita meminta-minta kepada Allah, Allah nggak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah tidak memberi. Jadi Allah pasti memberi. Kita berjalan, Allah berlari. Kita berlari, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Ya, Gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Nah Ustazah, ada nggak nih yang mau disampaikan ke pemirsa yang di rumah dan juga Syifa dan Mbak Faye dari kisahnya Mbak Faye tadi? Iya, kalau melihat kisahnya Mbak Faye ya, alhamdulillah Mbak Faye ini sebenarnya kan anaknya ada 4 ya. Jadi Mbak Faye ini orangnya enak gitu, maksudnya enak menyampaikan mungkin ke suami, ke anak-anak, walaupun mungkin prosesnya jatuh bangun, tapi selalu ada harmonisasi ya. Nah justru Ustazah pengen tahu nih Mbak Faye cara menanamkan, kan hidayah milik Allah ya Mbak Faye ya, kita nggak bisa memberi hidayah anak-anak kita, suami kita gitu. Ini Ustazah pengen tahu gimana Mbak Faye prosesnya berusaha, berjuang. Kan Allah tidak menuntut hasil. Jadi terserah hasilnya seperti apa ujungnya, tetapi yang penting usahanya. Nah justru Ustazah pengen tahu nih usaha Mbak Faye dari pemahamannya kan nanti bisa jadi bisa jadi pencerahan buat kita nih. Ternyata Mbak Faye begini berjuangnya. Oh berarti kalau saya posisi seperti ini saya juga bisa gitu ya. Untuk penonton di rumah ya, untuk kita yang di sini ya, supaya bisa ngambil pelajaran atau ibroh ya untuk kita semua, hikmah. Ya jadi memang ya Ustazah, kalau sifat itu mungkin nggak setiap orang terlahir dengan sifat yang sama. Nah kebetulan alhamdulillah saya itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi saya punya 2 kakak dan saya punya 2 adik laki-laki. Tengah-tengah nih Mbak Faye ya. Saya di tengah-tengah. Dan saya itu orangnya sifatnya mungkin nggak egois ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu saya dahulukan orang lain gitu, biar kakak saya lebih bahagia atau adik saya lebih bahagia. Saya nggak pernah memikirkan diri saya sendiri. Tapi di saat saya sakit itu, di saat saya sakit lagi itu, saya juga memikirkan orang lain. Ini tuh saya merasakan seperti ini. Gimana kalau ini dialami oleh kakak saya, adik saya, teman-teman saya yang semuanya juga buta ilmu gitu. Bahkan kita pada saat saya belum tahu ilmu ya, saya nggak takut meninggal. Saya itu beneran malahan mungkin lebih takut hidup karena saya rasa kok hidup itu susah. Nggak indah-indah juga, biasa-biasa aja. Tuh saya kadang-kadang bosen gitu loh. Kapan sih meninggal nih gitu loh. Kadang-kadang saya nggak pernah berpikiran untuk mau berumur panjang gitu loh, karena nggak ada ilmunya tadi. Jadi di saat saya tahu ilmunya dan bahwa ternyata Allah itu demikian maha baik, memberikan saya kesempatan untuk hidup lagi, itu saya bertekad untuk memberikan pengalaman saya dan perasaan saya yang saya alami itu mungkin kepada orang yang mungkin sama punya penyakit seperti saya yang akan meninggal, terutama ya. Terus kedua ya dengan keluarga yang paling dekat, tapi penyampaian saya itu mungkin nggak ada hak menggurui karena saya juga tahu di saat saya juga belum mengenal Allah itu, saya juga mau dikasih tahu apa aja gitu kayak keluar masuk kuping. Jadi saya tuh nggak ada perasaan kamu harus berubah karena saya, nggak ada. Karena Allah aja memberi kesempatan kepada saya untuk berubah. Jadi saya juga harus bersabar gitu untuk mengajak orang lain atau mengajak suami atau mengajak anak-anak tanpa ada perasaan memaksa atau nafsu kamu harus berubah sekarang gitu. Karena itu semuanya milik Allah dan saya juga berprasangka bahwa pasti setiap manusia itu punya proses. Saya pun prosesnya demikian panjang karena saya bukan hanya sakit itu yang pertama, itu yang kedua kali. Iya. Udah jatuh bangun ya Mbak Faye ya. Sebelumnya udah jatuh bangun. Nah, itu juga saya rasakan saya memposisikan diri seperti mereka gitu. Jadi mereka juga punya proses antara hamba dengan penciptanya. Jadi saya nggak merasa bahwa itu mentang-mentang itu anak saya,
terus mereka berubah karena saya, enggak. Itu miliknya Allah walaupun dia anak saya gitu. Masya Allah ya. Jadi saya nggak ada perasaan marah-marah kalau dia belum bisa berubah. Jadi saya bersabar karena perubahan itu yang paling tepat adalah atau yang paling kuat bisa merubah diri seseorang adalah dari dirinya sendiri. Iya benar. Bukan dari orang lain. Iya. Ya contohnya saya. Karena saya itu pertama keras kepala, terus orangnya sok tahu banget karena saya merasa saya tahu semuanya itu saya tahu gitu. Saya tuh menggampangkan semua hal. Iya. Tapi setelah Allah kasih teguran dengan saya sakit dan kedua kali itu kayaknya nggak waktunya saya nggak banyak nih. Jadi di saat itu saya benar-benar berubah gitu. Alhamdulillah ya Mbak Fe ya, ujungnya mudah-mudahan ujung yang indah sih Pak ya. Betul. Dan memang terbukti sih Pak, anaknya Mbak Fe ini udah gadis-gadis ya. Tapi kelihatan Mbak Fe itu nggak, ya tetap ngarahin, ngajakin, tapi mereka ibaratnya Mbak Fe itu menerima proses mereka gitu. Ya, mereka juga mungkin Mbak Fe kan merasa juga, saya juga dulu kan nggak mau digituin gitu. Jadi Mbak Fe nggak otoriter atau memaksakan kehendak anaknya harus pakai jilbab, harus begini begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan doa seorang ibu ya, doa seorang ibu itu pasti didengar Allah. Cuma tinggal timingnya, tinggal waktunya ya Mbak Fe ya. Mbak Fe pasti punya harapan anak-anaknya semua insya Allah lebih baik dari Mbak Fe. Itu pasti harapan seorang ibu. Jadi mudah-mudahan kita doakan nih Siva ya. Ini kan Ramadan. Ya mudah-mudahan Mbak Fe sekeluarga berkumpul di surganya Allah. Ya kita semua mencintai Al-Quran dan kita sama-sama bergelora dengan Quran insya Allah. Insya Allah, amin. Baik pemirsa yang di rumah, tadi sudah kita dengarkan bagaimana pengalaman Mbak Fe dalam awal-awal mendalami Quran, mulai mencintai Quran, dan juga membacanya, mengamalkannya gitu dalam Quran. Dan juga Mbak Fe ini memberikan tips-tips untuk mengajarkan Quran pada anaknya tanpa memaksakan dan menekankan pada proses, karena setiap manusia mempunyai proses yang berbeda-beda untuk mencintai Quran. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Fe selaku bintang tamu kita yang sudah memberikan sharing-sharingnya yang Masya Allah sangat luar biasa, yang bisa kita ambil pelajarannya sangat berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Fe. Dan juga ya kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan, maaf Ustazah, kok kesempatan? Dan kita berikan terima kasih juga kepada Ustazah Lulu yang sudah memberikan tausiah singkatnya. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Syifa. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam menjalani Ramadan ini. Dan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman pemirsa di rumah. Mohon maaf lahir batin dari kami, Kamis Manis, Syifa Aulia, dan juga Ustazah Lulu dan semua tim yang ada di studio Gelora ini. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah dan mendapatkan pelajaran yang berharga, dan amal ibadah kita pun sama seperti Ramadan ini dalam hari-hari biasa. Jadi bukan cuma Ramadan aja nih yang kita menggebu-gebu ibadahnya ya Ustazah dan Mbak Fe ya. Jadi baca Qur'annya, sholatnya, segala-galanya itu sama dalam hari-hari biasanya. Baik, terima kasih pemirsa yang di rumah telah menonton acara ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu juga Mbak Fe pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.